Ya Rasulullah, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar, mudah-mudahan dengan pelajaran-pelajaran yang kita sama-sama pelajari menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita sudah sama-sama pelajari untuk kajian-kajian yang berhubungan dengan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini fokus kita yaitu mengenai jimat. Ini kita akan sampaikan pelan-pelan, dibagi kepada dua. Yang pertama syirik, yang kedua tidak syirik. Yang tidak syirik ini dibagi dua lagi. Yang pertama dosa atau haram, yang kedua tidak dosa. Nah, kalau yang berhubungan dengan yang haram-haram ini, ketika seseorang itu meyakini bahwa benda itu mempunyai pengaruh atau kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kris, benda-benda pusaka lah. Nah, ini tidak termasuk dalam kajian-kajian ulama fikih ini. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki benda-benda pusaka. Di Aceh dikenal dengan istilah rencongnya. Nah, ini ketika orang mempercayai seperti itu, ada kekuatan di situ, ini termasuk dalam kategori syirik. Allah tidak akan mengampuninya sebelum hamba itu cepat-cepat bertobat. Yang kedua, yang masuk kami di sini kajian mengenai ajimat di sini. Ajimat itu artinya agung, mulia, yaitu tulisan. Ya, tulisan-tulisan dalam bentuk doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Yang berdosa mana? Kalau di tulisan itu kita tidak tahu itu apa maksud dari tulisan-tulisan itu. Ini banyak nih, entah tulisan-tulisan apa. Bisa-bisa itu memuji bukan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini haram. Lalu tulisan dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk doa, ini bagaimana? Ini tidak dosa. Nah, ini kami sampaikan, jangan nanti salah penafsiran. Maksudnya bagaimana? Ada sahabat yang melakukannya, ada, yaitu Abdullah ibnu Umar. Bagaimana caranya? Ditulis doa-doa tadi, lalu dibungkus dan dikalungkan. Untuk siapa? Ini dikalungkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak belum bisa membaca Al-Quran atau belum hafal. Tapi kalau untuk konteks saat sekarang ini, jangankan SD, TK aja anak-anak itu hafal. Jadi bahasanya, kalau ada orang tua yang memakai seperti ini jangan menyandarkan nanti ini perilaku sahabat. Sahabat yang menggunakan ini digunakan untuk anak-anak. Seperti itu. Kalau orang tua melakukannya, ada dua kemungkinan. Pertama, mohon maaf, dia tidak mengetahui hukumnya. Yang kedua, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Bagi orang yang sudah bisa membaca, lebih baik kita melakukan zikir. Inilah doa-doa, zikir pagi dan petang. Kalau pagi kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini lebih aman, kita terhindar dari perilaku dosa yang satu ini. Apalagi Pak Ustadz, kalau ditanya apalagi amalan dalam bentuk
supaya kita dihindari dari gangguan, supaya usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca banyak-banyak ayat kursi, tapi dengan makna dan tujuan yang benar. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, bisa kita jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah tidak takut nanti ada orang yang mencelakakan? Sambung ayatnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tak pernah tidur. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Jadi kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekuasaan Tuhan itu? Kekuasaan manusia terbatas, kekuasaan jin terbatas. Kekuasaan Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluas langit dan bumi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa orang lain memberikan kesembuhan, pertolongan? Lanjut ayatnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Allah semuanya yang memberikan kesembuhan. Selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apakah Allah mengetahui perbuatan-perbuatan manusia? Mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu, bukan hanya dunia ini. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Apalagi sanggup enggak Allah mengatur yang sebesar-besarnya dan yang sekecil-kecilnya? Pasti sanggup. Masih ayat itu juga, wala ya'uduhu hibdzuhuma. Terakhir, hebat enggak dia? Wa huwal aliyyul azim. Kalau sudah seperti ini, aman akidahnya, aman kita melaksanakan usaha. Ada juga terkadang seperti ini, Pak Ustaz, gimana supaya melariskan jualan? Insya Allah, Allah akan permudah. Caranya, bangun di sepertiga malam. Laksanakan apa? Laksanakan sholat sunat tahajud. Terus buka warung itu pagi-pagi. Ada lagi Pak Ustaz, oke, jam 9, jam 10 laksanakan sholat duha. Daripada yang lain-lain, mohon maaf, sudahlah usahanya tidak sukses, dan ini tergolong kategori dalam tanda petik perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal, rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Jadi ajimat yang kami maksudkan di sini dalam tanda petik bukan benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka ini tidak menjadi penilaian ulama fikih. Kenapa? Karena dia tidak ada manfaat dan tidak juga bisa mendatangkan madarat. Yang kami maksud di sini ajimat, tulisan-tulisan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk doa-doa. Ini terkadang dipaku nih depan pintu, dipaku tadi mana-mana dipaku. Bagi kita yang sudah bisa baca Al-Quran, mendingan kita baca. Kenapa? Setiap kita ucapkan itu akan berpengaruh kepada diri kita dan Allah akan berikan ketenangan. Bahasanya, jangan pernah berlindung pada ayat suci, tapi berlindunglah kepada pemilik ayat suci itu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.